ujian-ujian dalam Al-Quran supaya kita tahu ujian-ujian itu apa saja. Kemudian kita tahu apa yang kita lakukan. Kemarin kita baru pertama yaitu ujian dalam surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah berkata kepada kita langsung, kum. Maka sekarang kita merasakan, itu namanya zikra. Merasakan bahwa memang Allah mau menguji kita. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita bertekad. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah langkah awal kita merespon terhadap ujian yang akan diberikan oleh Allah SWT. Kemudian kita belajar mengetahui bagaimana ayat-ayat lainnya, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah proses Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diberitahu oleh Allah dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapat menemukan kemauan yang kuat padanya. Apa maksud cerita ini kepada kita? Bahwa nenek moyangmu itu asalnya manusia itu Nabi Adam itu pelupa dan tidak punya kemauan kuat. Maka kita mungkin merespon yang negatif. Nabi Adam saja pelupa, Nabi Adam saja tidak punya kemauan yang kuat, apalagi kita. Kalau yang negatif, kita harus ada ilmunya. Ada 4 cara Tuhan memberikan cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, dia cerita kebesarannya, kehebatannya. Bagaimana dia menciptakan langit yang tidak bertiang, supaya kita dekat kepada Allah. Kemudian dia berjanji akan memberikan kenikmatan surga dan berbagai nikmat supaya kita dekat sama Allah. Kemudian dia menceritakan kelemahan kita, supaya kita sadar dengan kelemahan itulah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya lemah, harus berlindung, Kemudian dia mengancam, sehingga bisa masuk neraka nantinya. Dengan pengetahuan itu kita mendekat karena takut, itu ilmunya itu. Nah, sekarang dia menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahidna ila Adam. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu min qablu, tapi fanasia, lupa. Walam najid lahu, dan kami tidak menemukan di dalam dirinya itu azma, kemauan kuat. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya, mau kita seperti Nabi Adam pelupa? Mau kita seperti beliau tidak punya kemauan? Tidak. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat segala sesuatu yang Dia berikan, yang Dia perintahkan kepada kita, dan kita harapkan punya kemauan kuat. Kita lihat ayat di atasnya. Nah, itu merupakan cara-cara Allah memberikan pelajaran di dalam Al-Quran ini. Ya. Di atasnya ayat yang diperintah kepada Nabi Muhammad SAW berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku tambahan ilmu. Jadi dengan menambah ilmu, dengan banyak belajar, kita tidak akan jadi orang lupa. Jamin, kalau kita banyak belajar, ya, terus menekuni sesuatu, otomatis tidak akan lupa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berianugerahkanlah kepadaku kepahaman. Jadi semangat belajar itu yang tidak menghasilkan pelupa, dan dengan semangat belajar itulah menunjukkan kita punya kemauan kuat. Gitu ya. Jadi dalam merespon apa yang diujikan kepada kita harus belajar. Ya. Di mana belajarnya? Tidaklah lain Al-Quran dan hadis. Ya. Belajar Al-Quran dan belajar hadis. Apa beda hadis dengan Al-Quran? Kalau hadis, ya, biasanya memerintahkan sesuatu A, B, C. Tidak ada dinamika. Tapi kalau ayat Al-Quran itu kelihatan dinamikanya, kehidupannya, seperti infak. Berinfak di dalam surah Al-Imran ayat 134, menemukan orang yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Itu merupakan satu emosi yang timbul. Mengapa seseorang bisa berinfak dalam keadaan sempit atau lapang? Tentu ada proses. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 67 kita menemukan seorang yang berinfak tidak kikir dan tidak boros. Artinya orang yang berinfak rasional, gitu ya. Kemudian menemukan dalam surah Al-Hadid ayat 12 atau 13 ya, menemukan seorang yang berinfak, yang menggunakan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Ya, gitu. Terlihat dinamikanya itu, sehingga bisa kita membuat tingkatan-tingkatan dalam berinfak. Nah, itulah pesan yang pertama, adalah supaya kita meningkatkan ilmu kita. Ya, itu kuat sekali Allah menekankan kita. Nah, nanti kita setelah kita sadar bahwa kita harus barengi oleh kemauan kita, kemauan kuat untuk belajar. Ya. Sekarang nomor 2,
yaitu di dalam surah Al-Kahfi. Persis sama, bahasanya sama. Dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Nah, di sini perbuatannya, gitu ya. Yang di surah Al-Mulk, siapa yang terbaik amalnya? Nah, gitu. Mengapa? Dengan kata-kata yang sama, artinya bisa berbeda. Mari kita lihat. Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan apa saja, ya, di atas bumi ini, alal ard, zinatal, jadi perhiasan, zinatal laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bedanya dia pakai hum dan pakai kamina. Ya. Kalau di sana liyabluwakum. Ya. Kalau di sini linabluwahum, kami akan menguji mereka. Jadi bicaranya ke orang lain, bukan kum. Jadi ujian ini termasuk lebih, ya katakanlah lebih rendah daripada yang pertama tadi, ya. Tapi kalau ujian yang pertama berhasil, tentu ujian yang kedua dengan mudah, gitu ya. Mengapa dia artikan perbuatan? Karena menyangkut dunia, yang menyangkut apa yang dijadikan di dunia ini, ya. Bagaimana kita bersikap terhadap harta, terhadap kekuasaan, ya, terhadap segala macam yang berkenaan dengan apa yang dianugerahkan kepada kita. Kalau yang Al-Mulk khusus, ya, khusus pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana lebih kepada tauhid uluhiyah. Karena di pangkal ayat itu sudah tahu kita. Di sini tauhid rububiyah, apa yang diciptakan oleh Tuhan. Di sana apa yang dikehendaki Tuhan di dalam mengabdi kepadanya. Gitu, ya. Mari kita lihat ayat-ayat yang terkait, ya. Terutama zinatallah, yang merupakan perhiasan, ya. Di dalam surah Al-Imran ayat nomor 14, ya. Nomor 14. Itu ujian bagi kita, ya. Mudah-mudahan ujian itu bisa kita atasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia, hubbus syahawat minan nisa, dihiasi bagi manusia. Itu jadi pertanyaan para penafsir, ya. Ini pakai kalimat pasif, gitu. Zuyyina linnas, dihiasi. Siapa yang menghiasi? Nah, gitu, ya.
Zuyyina linnas, siapa yang menghiasnya? Ada dua saja. Kalau tidak setan, Allah menghiasi. Mudah-mudahan kita dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hati kita, ya, menghiasi terhadap hubbus syahwat, ya, kemauan-kemauan kita. Minan nisa wal banin wal qanatin wal muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khail musawwamah wal an'am wal harth, terhadap cinta terhadap yang diinginkan, ya, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda dan sawah ladang. Itu perhiasan yang dulu tergambar oleh pada waktu diturunkan Al-Quran, ya, tentu dia berbahasa dengan bahasa budaya sawah-sawah. Kalau sekarang mungkin terhadap yang sekarang, bukan mungkin terhadap harta yang miliaran, tabungan, gitu kan? Gitu, ya. Jadi kalau kita dapat menghindari, ya, maka ujian yang kedua itu insya Allah berhasil, ya. Dzalika mata'ul hayat fid dunya. Demikian itu, ya, kesenangan di dunia, yang kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu yang terbaik, ya. Kalau kita menghindari, mudah-mudahan insya Allah kita akan dapat mengatasi cobaan-cobaan tersebut, ya. Dan banyak yang gagal, ya. Membanggakan sekali kalau dia membangun rumah, ya kan? Berlomba-lomba. Ini terkait nanti dalam surah Al-Hadid 20 gitu. Karena memang naturnya manusia, ya. Kalau berlomba-lomba, ya gitu. Mari kita lihat sedikit, ya, dalam surah Al-Hadid 57, ya. Itu ada 5 tingkatan, ya. Jadi perjalanan manusia itu 5 tingkatan. Pertama, masa kecil, ya. Masa kecil yang harus kita lalui. Ayat nomor 20, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya, ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu ada 5 tingkatan. Laibu walahu wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsur. Ada 5 tingkatan. Main-main, ya, senda gurau, perhiasan. Kita hidup ini, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakhurum bainakum, berlomba-lomba. Wa takatsur, sama dengan Al-Takatsur, surah Al-Takatsur, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.